Perkenalkan, nama saya Edo Satria dengan NPM 22101238. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Markus Rifado Yellington, NIM 2210121037 dari program studi Magister Manajemen tahun 2022. Perkenalkan, saya Hilman Zulustri dengan NPM 2210121041. Selain menjadi mahasiswa Magister Manajemen di UPN Veteran Jakarta, saat ini saya juga bekerja di bidang ekspor dan impor. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Roy Adi Suwarna dengan NIM 2210121039 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Pasca Sarjana Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Kali ini, kelompok kami akan bahas sedikit mengenai penegakan etika bisnis di Indonesia dengan melakukan studi komparasi dengan negara Jepang. Jadi, tunggu apa lagi? Check this out! Dalam konteks ini, kebijakan lingkungan yang sudah berjalan sebelumnya di Jepang telah memberikan dampak positif pada etika bisnis di negara tersebut. Perusahaan di Jepang seringkali mengadopsi praktik bisnis yang ramah lingkungan seperti penggunaan energi terbarukan, manajemen limbah yang efektif, dan pengurangan dampak lingkungan negatif. Banyak perusahaan Jepang yang mendapatkan pengakuan melalui sertifikasi lingkungan, yang menjadi bukti komitmen mereka terhadap praktik bisnis yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Dalam rangka mencapai etika bisnis yang lebih baik terkait lingkungan, Indonesia dapat mengambil inspirasi dari keberhasilan Jepang. Penting bagi Indonesia untuk menerapkan kebijakan lingkungan yang lebih kuat dan berfokus pada keberlanjutan. Indonesia dapat meningkatkan langkah-langkah untuk melindungi hutan dan mengurangi deforestasi, memperketat regulasi lingkungan, serta mempromosikan praktik bisnis yang ramah lingkungan. Dengan melakukan hal ini, Indonesia dapat membangun etika bisnis yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan dan menciptakan keberlanjutan jangka panjang. Mari kita bahas situasi dan perbedaan dalam etika bisnis terkait lingkungan di Indonesia. Negara ini menghadapi beberapa tantangan yang perlu diperhatikan dalam praktik bisnis yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Salah satu masalah yang berkembang di Indonesia adalah deforestasi yang berdampak negatif pada lingkungan. Eksploitasi hutan yang tidak terkontrol mengancam keanekaragaman hayati dan menyebabkan kerusakan ekosistem yang penting. Ya, kita tahu bahwasanya di negara Jepang itu memiliki tingkat disiplin yang sangat tinggi. Tingkat disiplin yang sangat tinggi ini merupakan hal dari mereka sejak kecil dan dimulai dari hal-hal kecil. Seperti contoh, action daripada etika lingkungan yang ada di negara Jepang yang mungkin bisa kita adopsi, itu bagaimana melakukan pembuangan sampah dan simpan sampah yang kita miliki. Hal ini salah satu hal kecil ketika tidak ada tempat sampah di sekitar kita bisa menyimpan dan sampai ketemu daripada tempat sampah. Yang kedua, budaya yang dilakukan oleh budaya Jepang, setelah mereka selesai makan, biasanya mereka mewajibkan membersihkan peralatan makan sendiri. Hal ini merupakan salah satu langkah kecil ketika kita bisa mampu membersihkan tempat setelah kita makan. Seperti contoh, ketika makan di fast food, negara Jepang, masyarakat Jepang itu biasanya langsung membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga itu hemat air, karena mereka tahu bahwasanya air merupakan salah satu hal yang paling penting dan hal paling mendasar. Dan ketika kita bisa menjaga dan melestarikan, hal inilah yang menjadi salah satu yang baik. Yang keempat, habis itu ada bagaimana melakukan penggunaan transportasi massal. Yang kita tahu bahwasanya di Jepang itu rata-rata mereka menggunakan transportasi massal ataupun bisa mereka jalan kaki. Inilah yang salah satu budaya disiplin yang dimiliki oleh pada masyarakat, dan terakhir itu menanamkan norma-norma yang baik, yang dimana mereka memberikan sebuah attitude yang baik. Habis itu secara hal mereka melakukan hal-hal yang baik, itulah yang bisa menjadi pada etika dari budaya Jepang.
Sebenarnya jika kita berbicara mengenai pelanggaran etika bisnis di bidang lingkungan, ada beberapa faktor. Yang pertama itu adalah regulasi lingkungan. Kasus di Indonesia sendiri pada tahun 2019 yaitu terjadi pada PT Freeport Indonesia, perusahaan tambang tembaga dan emas di Papua, melanggar batasan produksi air limbah yang telah ditetapkan dalam izin lingkungan. Mereka menyebabkan sungai terdekat tercemar dengan limbah tambang yang beracun. Perbandingannya sendiri, di Jepang pada tahun 2011 setelah gempa bumi dan tsunami Tohoku, pabrik nuklir Fukushima Daiichi mengalami kebocoran dan melepaskan radiasi ke lingkungan. Insiden ini menjadi sorotan publik dan mempengaruhi reaksi nuklir di Jepang. Lalu ada juga faktor kekurangan kesadaran, yaitu kasus di Indonesia sendiri terjadi pada tahun 2016. Sebuah perusahaan tekstil di Jawa Barat tidak menyadari bahwa penggunaan bahan kimia berbahaya dalam proses produksi mereka menyebabkan pencemaran air dan merusak ekosistem sungai setempat. Lalu dibandingkan di Jepang, mereka terjadi kasus pada tahun 1950-an, yaitu kasus Minamata di Jepang menjadi sorotan internasional. Industri kimia Chiso Corporation secara tidak bertanggung jawab membuang merkuri ke perairan, menyebabkan keracunan berat pada penduduk setempat. Lalu faktor berikutnya adalah kurangnya tanggung jawab sosial perusahaan. Kasus di Indonesia sendiri terjadi pada tahun 2018, di mana perusahaan kelapa sawit besar di Indonesia menebang hutan secara besar-besaran untuk memperluas ladang kelapa sawit mereka, tanpa mempertimbangkan dampak terhadap habitat alami hewan, langka, dan keanekaragaman hayati. Lalu untuk di Jepang sendiri, kasusnya terjadi pada tahun 2000-an awal tepatnya. Perusahaan makanan Jepang seperti Aeon telah mengadopsi kebijakan berkelanjutan dalam rantai pasokan mereka. Mereka berkomitmen untuk hanya membeli produk pertanian yang diproduksi dengan metode ramah lingkungan dan tanpa pestisida yang berbahaya. Lalu ada juga faktor pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kasus di Indonesia sendiri terjadi pada tahun 2020 di mana perusahaan tambang emas ilegal di Kalimantan menyebabkan pencemaran sungai-sungai setempat dengan menggunakan bahan kimia berbahaya seperti merkuri. Perbandingan sendiri di Jepang terjadi pada tahun 2008 di mana kasus pembuangan limbah oleh pabrik elektronik Jepang Asahi Kasei di Sungai Jinzu mengancam lingkungan dan populasi iklan. Jika dilihat kembali dari kasus-kasus yang ada tadi, kasus yang terjadi di Indonesia terjadi belum lama ini. Akan tetapi jika di Jepang itu sudah cukup lama, jadi sebetulnya regulasi di Indonesia ini bagus, akan tetapi eksekusinya itu masih kurang, serta mitigasi dan juga check and balances-nya juga masih kurang. Akan tetapi bukan berarti Indonesia tidak memiliki keunggulan dibandingkan Jepang dalam hal etika mengenai lingkungan. Contohnya pada penelitian pada tahun 2008 oleh Kido dan kawan-kawan menunjukkan bahwa polusi sungai di Indonesia akibat industri dan bisnis tidak sebesar di Jepang. Penelitian tersebut memang sudah lama dan sepertinya memang harus diperbarui lagi. Nah, teman-teman semua, sekarang kita sudah masuk nih ke tahap bagian result dari penelitian kita, yaitu penegakan etika bisnis di Indonesia melakukan studi komparasi terhadap negara Jepang. Nah, yang sudah pernah dibahas sama rekanan kita sebelumnya, bahwasannya deforestasi ini sebagai bentuk kekecewaan ya terhadap etika bisnis yang lingkungan yang ada di Indonesia. Yang sebelumnya ini udah menjadi salah satu alasan kami mengambil komparasi dari negara Jepang perihal permasalahan lingkungan. Nah, yang paling unik dari sini adalah mungkin langkah pertama yang harus kita ambil, yang harus kita jalankan, ini kita bisa meninjau dari prinsip-prinsip utama yang harus diadopsi dalam penerapan etika bisnis lingkungan tersebut. Nah, prinsip-prinsip tersebut bisa meliputi penggunaan sumber daya secara efisien. Kemudian ada pengurangan emisi yang bisa kita lakukan, pengelolaan limbah yang bertanggung jawab, dan perlindungan keanekaragaman hayati. Nah, teman-teman semua, berhubung tadi kita membahas soal penggunaan sumber daya manusia yang efisien, ya kan? Nah, ini kita bisa awali dengan mungkin dengan cara penggunaan teknologi yang bisa dibuat lebih efisien lagi, kemudian penerapan sistem manajemen energi yang baik, serta perlibatan karyawan dalam pelatihan kesadaran lingkungan. Ini menjadi salah satu elemen penting untuk menunjang dari penggunaan sumber daya yang lebih efektif dan efisien. Nah, selanjutnya kita perlu nih fokus pada penguraian emisi. Untuk mencapai hal ini, kita semua mampu memprioritaskan penggunaan transportasi ramah lingkungan seperti kendaraan listrik, mungkin juga kendaraan berbahan bakar rendah emisi, dan sejenisnya.
Selain itu, kita juga bisa nih mendorong pemasok dari mitra logistik untuk mengurangi jejak karbon mereka. Karena kan sedang booming nih kisruh antara penggunaan dari mobil listrik yang mungkin isunya itu masih ada skala positif dan negatifnya. Tapi untuk di negara Jepang sendiri, beberapa teknik ini bisa kita adopsi di negara kita Indonesia. Selanjutnya teman-teman, kita bisa masuk ke tahap selanjutnya dalam pengolahan limbah yang bertanggung jawab. Apa sih yang dimaksud ya kan? Nah, yang dimaksud itu adalah pengolahan limbah yang penting, ya kan? Nah, dalam hal ini perlu diterapkan beberapa sistem pengolahan limbah yang baik, termasuk daur ulang dan pengurangan limbah yang dihasilkan dari material-material yang sedang akan diproduksi. Nah, pentingnya juga untuk meminimalisir penggunaan bahan berbahaya ini sangat perlu diperhatikan, karena meminimalisir penggunaan bahan berbahaya itu menjadi salah satu tolak ukur dalam pengolahan limbah yang bertanggung jawab itu sudah sempat dijalankan di negara Jepang. Nah, yang terakhir ya teman-teman, salah satu step yang mungkin bisa kita terapkan juga di negara kita untuk studi komparasinya di negara Jepang adalah kita bisa nih memperhatikan perlindungan keanekaragaman hayati. Nah, yang dimaksud apa sih? Nah, kita perlu nih menyadari bahwasannya dampak bisnis kita itu terhadap ekosistem dan mengambil tindakan yang bertanggung jawab itu dalam melindungi keanekaragaman hayati itu sendiri. Ini dapat mencakup kebijakan pengelolaan hutan yang berkelanjutan, kemudian pengolahan bahan baku yang tidak merusak habitat alami, dan partisipasi dalam program restorasi ekosistem. Nah, balik lagi tuh ke pembahasan yang awal, penggundulan hutan ya kan. Nah, ini bisa kita jadikan salah satu aspek penting juga yang namanya tadi keanekaragaman hayati. Jangan sampai kita bisa memanfaatkan sumber daya alam yang kita punya khususnya Indonesia karena sangat berlimpah ya kan. Tapi tidak ada program-program terstruktur yang bisa kita jalankan. Mungkin secara sistem sudah sempat terbuat ya, tapi kan yang jadi masalah penerapannya ini. Kita pasti yang pertama tadi balik lagi ke sumber daya manusia, sumber dayanya ada atau tidak. Jadi selagi kita punya momen untuk menjalankan itu semua, kita punya niat, kemudian sudah berkomitmen seperti itu. Jadi terkait kendala etika bisnis dari negara Indonesia itu sendiri, mengapa kita mengambil komparasi negara Jepang? Karena isu lingkungan di negara kita ini memang pembahasannya nggak ada habisnya ya. Jadi negara Jepang sebagai kiblat kita dalam penerapan etika bisnis yang mungkin bisa berjalan seefektif di sana seperti itu. Dengan harapan teman-teman semua, khususnya kelompok kami, bisa membuat semuanya ini menjadi lebih mudah, karena semua trik-trik dan semua tahapan yang dilakukan di negara Jepang itu konsepnya hampir mirip dengan yang sudah ada di Indonesia. Jadi jangan ragu, kita bisa membuat semuanya jadi lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.